Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhammad, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang, unit kerja SMK Negeri 1 Cikaung. Hari ini saya akan melakukan percakapan coaching bersama Bu Siti Nur Azizah. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Cikaung. Apa kabar hari ini Bu Siti? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bu Siti, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti kita akan melaksanakan observasi, saya akan mengamati nanti pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, tujuan perbincangan kita hari ini adalah sebagai persiapan awal nanti sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran tadi, supaya diharapkan nanti Ibu lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswanya. Begitu Bu? Baik. Baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tentang perencanaan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk kegiatan pembelajaran nanti itu adalah tentang mengevaluasi ide pokok. Jadi kita itu sedang mempelajari tentang teks argumentasi Pak, yang mana tujuannya untuk di pertemuan kali ini itu adalah mengevaluasi ide pokok dari paragraf atau teks yang disediakan, yaitu tentang teks argumentasi. Baiklah Ibu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, yang saya tangkap adalah mengevaluasi ide pokok dari teks argumentasi ya Bu. Betul. Untuk pengembangannya Bu, pengembangan yang ingin Ibu capai area mana saja? Pengembangan yang ingin dicapai untuk kegiatan pembelajaran kali ini yaitu dari dua aspek Pak. Yang pertama aspek pengetahuan. Betul. Yang kedua itu adalah aspek keterampilan, yang mana aspek pengetahuan itu mereka mampu menemukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks argumentasi itu sendiri. Adapun untuk aspek keterampilannya yaitu mampu mengungkapkan dan menuliskan ide pokoknya. Mungkin itu Bapak. Ya, jadi area pengembangannya Ibu rencanakan dua aspek ya Bu, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, untuk rancangannya sendiri bagaimana Bu, rancangan pembelajarannya dari segi model, strategi atau metode dan lain-lain? Baik. Untuk model pembelajaran nanti itu saya menggunakan PBL, yang mana PBL ini yang menggunakan masalah-masalah nyata sebagai pemicu untuk belajar anak. Adapun metodenya yaitu diskusi kelompok dan penugasan Pak, karena memang di dalamnya itu kegiatan pembelajarannya itu dilaksanakan secara berkelompok atau berdiskusi kelompok, kemudian ada penugasannya. Ya, untuk strateginya Bu? Adapun strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan minatnya. Untuk detail strategi pembelajaran berdiferensiasinya, tadi Ibu diferensiasi dari segi kesiapan belajar ya Bu? Betul. Nah, kira-kira bisa dijabarkan lagi nggak Bu untuk strategi nanti pengelompokan kesiapan belajarnya bagaimana Bu? Baik. Jadi sebelum pertemuan sekarang itu kami melaksanakan kegiatan yang mana peserta didik itu harus memahami terlebih dahulu apa itu teks argumentasi. Dari sana terbentuklah pembelajaran berdiferensiasi kesiapan. Jadi ada kelompok yang siap dan ada kelompok yang memang mahir, seperti itu Bapak. Baiklah Bu, jadi pemetaan kesiapan pembelajarannya Ibu lakukan berdasarkan asesmen diagnostik dari pertemuan sebelumnya ya Bu ya? Betul. Baiklah Bu, untuk bahan ajarnya sendiri bagaimana Bu? Media pembelajaran yang digunakannya. Baik, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu yang pertama adalah buku paket
dari sekolah. Kemudian ada beberapa contoh referensi yang akan saya berikan, contoh teks argumentasi, karena itu untuk supaya setiap kelompok itu memilih sesuai dengan minatnya masing-masing dari berbagai tema teks argumentasi itu sendiri. Kemudian adanya LKPD. Baik Ibu, dari media pembelajarannya sendiri juga sudah terlihat adanya pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Nah, sekarang untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya kapan Bu? Rencananya itu untuk kegiatan di hari Jumat. Jumat ya? Betul. Hari Jumat. Nanti hari Jumat saya mohon izin untuk datang ke kelas Ibu untuk melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran dan berdasarkan modul ajar yang Ibu buat. Baik Pak. Baiklah Ibu, sebelum kita akhiri perbincangan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan hari ini? Dari perbincangan hari ini saya mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan nanti. Kemudian saya menjadi lebih siap dari sebelumnya Pak, insya Allah. Mudah-mudahan modul ajar yang Ibu buat bisa dilaksanakan sesuai nanti real pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi Ibu juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Siti yang telah bersedia melakukan perbincangan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 11 RPL 1, apa kabar hari ini? Untuk pertemuan kali ini Ibu mau mengecek absensi terlebih dahulu. Kira-kira absensi yang ke sekolah hari ini siapa? Siap, Zahra Rihadatul Aisyah. Satu orang aja ya. Siap. Ada 4 Bu. Ada 4, siapa saja? Siap. Dede Imam Basari. Dede Imam kenapa? Siap, izin katanya Bu. Berikutnya Siap, Alisa Nur Ramadhani. Sakit. satu lagi. Siap, Nadira Yuliati. Kenapa? Siap, sakit Bu. Yang lainnya sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih dengan teks yang sama, yang mana itu teksnya adalah teks argumentasi. Di dalam teks argumentasi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menemukan ide pokok, yaitu mengevaluasi teks argumentasi. Kemudian ada yang harus Ibu sampaikan, kenapa kita harus mempelajari tentang mengevaluasi teks argumentasi? Karena mengevaluasi teks argumentasi itu sendiri sangatlah penting untuk materi kita kali ini. Yaitu untuk apa? Untuk menentukan ide pokok dari sebuah paragraf yang ada dalam teks tersebut. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu kita akan
teks argumentasi. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu teks argumentasi. Tetapi Ibu mau nanya dulu, untuk sekedar mengingatkan, teks argumentasi itu teks yang seperti apa? Kita beradu argumen berarti memberikan pendapat. Oke. Jadi teks argumentasi itu berisi tentang sebuah pendapat seseorang tentang sebuah isu. Nah, di dalam kegiatan atau pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita mulai dari kemarin sudah memahami. Secara simpelnya argumentasi itu apa tadi? Pendapat. Oke. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi teks tersebut berdasarkan apa yang dicarinya, yaitu ide pokok dan kalimat penjelas. Yang mana ide pokok ini identik ada di awal, tergantung jenis paragrafnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembelajaran ini. Silakan dibuat kelompok masing-masing, kelompok yang sudah ada saja. Ayo, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 boleh di sebelah sini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan lain sebagainya. Ayo, silakan. Sudah? Danis? Ibnu kelompok berapa? Oke. Dapat kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ini sudah semuanya berkumpul berdasarkan kelompok masing-masing ya? Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek kefokusan dulu. Memberikan ice breaking seperti biasa. Kalau Ibu bilang pagi, kalian ketuknya berapa kali? 1. Kalau siang? 2. 3. Kalau 3 tepuk? Tepuk pagi. Masih ada yang kurang fokus. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk malam. Nah, berarti udah fokus ya. Oke, Ibu mau 1 orang perwakilan dari setiap kelompok untuk mengambil amplop ke depan. Yang isinya adalah teks argumentasi berdasarkan keminatan masing-masing ya. Oke, silakan ke depan. Jangan dulu dibuka amplopnya. Kelompok 1 sudah mendapatkan? Ya, sudah. Oke, kelompok 2? Ya, sudah. Kelompok 3? Ya, sudah. Kelompok 4? Ya, sudah. Kelompok 5? Ya, sudah. Oke, cuma ada 4 kelompok. Baik. Nah, untuk itu semua kelompok sudah mendapatkan amplop yang isinya adalah teks yang Ibu kasih nama judulnya di sini. Ini judul teks. Jadi setiap perwakilan kelompok itu sudah mengambil berdasarkan minatnya masing-masing ya. Bu, ini isinya apa? Ini isinya adalah teks. Teks argumentasi. Karena kita akan mengevaluasi teks yang sudah ada di dalam amplop itu berdasarkan ide pokok dan kalimat-kalimat penjelas yang ada di dalamnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, sudah. Oke, waktunya 1 jam pelajaran 45 menit. Ibu harapkan sudah selesai semuanya. Silakan dibuka amplopnya. Ada 1 teks dan ada lembaran LKPD. Nah,
kelompok mengisi LKPD berdasarkan identitas dan temuan-temuan yang kalian temukan di dalam teks. Ada LKPD-nya? Ada. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, tugasnya apa? Yaitu tadi mengevaluasi. Mengevaluasi itu apa? Mencari ide pokok. Satu, mencari ide pokok. Jadi hanya ada 2 kriteria yang harus kalian cari di dalam teks yang sudah kalian pilih. Paham? Ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Bayu, sudah paham? Oke. Silakan mulai dari sekarang. Hanya bekerja sama, tidak ada yang santai, tidak ada yang nyender, jadi semuanya bekerja. Karena ada beberapa kriteria yang Ibu evaluasi untuk penilaian masing-masing. Jadi bukan cuma kelompok saja. Tapi kira-kira nih teks yang sudah kalian baca, yang sudah kalian pahami, kira-kira mau bahas tentang apa? Ya, bahas tentang apa ini teks ini? Kemudian cari kalimat-kalimatnya. Bagaimana dia? Sudah ada. Oke, itu dalam jadi itu Indonesia
jadi contohnya. Oke, ambil beberapa kalimat sebagai kalimat penjelasnya. Ya. Boleh di mana saja misalnya kalau ya. Jadi pokoknya silakan dievaluasi lagi kira-kira ini fix atau enggak. Menurut kalian oh ini yang benar yang ini. Silakan ya dipahami kembali teksnya. Kira-kira yang kalian pilih ini membahas tentang apa? Itu pokoknya. Kemudian ini ada pendukungnya dan datang paragraf-paragraf yang terasa kandungan gizi dan zat karbohidrat yang tinggi pada sagu telah membuat masyarakat Papua tidak kekurangan dalam supply makanan pokoknya. Oke, udah itu. Bisa ditambahkan dengan kalimat-kalimat yang lain ya, karena masih banyak di sini. Ini kalau udah cukup boleh ikutin Boleh. Jadi pokoknya ambil satu S yang memang misalkan ini tidak boleh ke sebelah. Oke. Silakan lanjutkan. Ya, gimana? Coba ibu lihat. Ini sekolahnya. Kalau yang dalam sampah adalah kondisi sampah di Indonesia. Oke, itu isinya ya. Kemudian kalimat berikutnya dua itu sejak awal. Coba Elsa bacakan bagaimana. Sudah semua? Ya, sudah. Baik. Nah, anak-anak, jadi pertemuan kali ini sudah selesai, yaitu mengevaluasi teks argumentasi yang mana Ibu harapkan semuanya mampu memahami kegiatan atau pertemuan pembelajaran kali ini tentang mencari ide pokok dari sebuah paragraf atau dari sebuah teks. Teks itu terdiri dari beberapa paragraf ya, seperti tadi di setiap kelompok Ibu berikan teks yang memang sesuai dengan minat kalian judulnya. Ibu kasih kebebasan. Kemudian di dalamnya ada perintah untuk mencari ide pokok dan kalimat-kalimat penjelas. Nah, jadi alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan tepat waktu dan pembelajaran pun sudah selesai. Coba Ibu mau tahu dulu, Dapat kira-kira pembelajaran tadi memberikan pelajaran baru enggak buat seorang Dapat? Saya memberikan dulu. Apa itu? Bermanfaat tidak? Saya bermanfaat. Manfaatnya apa? Saya lebih banyak berpikir lagi. Lebih banyak berpikir lagi. Ya, Bu. Biasanya enggak? Saya baru. Oke, baik anak-anak, terima kasih Dapat. Nah, Ibu mau memberi informasi pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang teks argumentasi ya. Ya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.